Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudia Ulfa dengan NIM 12050122415 dari kelas 3E Teknik Informatika. Nah, pada kali ini saya akan membuat sebuah program silsilah keluarga yang menggunakan konsep binary tree, di mana video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah pemrograman mahir. Oke, kita langsung saja ke programnya. Nah, pada program silsilah keluarga ini, di sini saya menggunakan dua kelas, di mana ada kelas Node dan kelas Tree. Nah, yang pertama itu ada kelas Node. Pada kelas ini, nantinya akan menyimpan data-data setiap anggota keluarga yang diinputkan, dan di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu dengan nama, gender, dan ortu dengan menggunakan tipe data string. Kemudian di sini ada level dengan menggunakan tipe data integer. Kemudian di sini ada node, di mana ada left dan right sebagai pointer yang menghubungkan setiap anggota keluarga. Kemudian ada kontraktor dengan parameter nama dan gender dengan tipe data string di dalam kontraktor ini. Kemudian terdapat inisialisasi level sama dengan null disnama yaitu namanya sama dengan nama ortu dengan null. Kemudian gender sama dengan disgender sama dengan gender. Oke, selanjutnya kita masuk pada kelas yang kelas 3. Nah, pada kelas 3 ini terdapat beberapa metode implementasi tree di dalam program silsilah keluarga ini. Nah, di sini ada metode add from dengan parameter node parent, node child. Dan di mana metode ini akan menambahkan anggota keluarga. Nah, di dalam metode add from ini terdapat statement if else, di mana kondisi yang pertama apabila child.namanya lebih kecil dari parent.nama, maka dia akan masuk ke kondisi di mana parent.left sama dengan null. Maka parent.nama akan dicetak menjadi child.orto. Dan di sini ada kondisi if else dengan memanggil metode addFrom dengan parameternya parent.left dan child Jadi ada kondisi else lagi di mana di dalamnya ada statement if else if dengan if else if, di mana dengan kondisi parent.right sama dengan null, maka parent.namanya akan dicetak menjadi child.orto. Dan child di sini akan dicetak menjadi parent.right dengan parameter parent child. Nah, selanjutnya di sini ada metode add node. Untuk menambahkan node di sini ada variabel rootnya. Nah, kondisi di dalam metode if node ini terdapat statement if else, di mana apabila rootnya sama dengan 0,
maka node akan dicetakkan ke dalam rootnya. Kemudian else-nya di sini memanggil method addPump dengan parameter root dan node. Selanjutnya di sini terdapat implement size dengan nilai variable size. Selanjutnya di sini terdapat metode cari. Ini digunakan untuk mencari anggota keluarga yang diinputkan oleh user nantinya. Node cari dengan parameter node to root, string nama, kemudian integer, level di dalam integer, level, string nama, kemudian integer level. Di dalam metode ini terdapat statement if else dengan kondisi yang pertama root sama dengan null, yang kemudian dia akan mengembalikan nilai null, dan apabila kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi maka dia akan masuk ke kondisi else, di mana dalam kondisi else-nya dalam kondisi aslinya terdapat statement if else lagi. Kondisi yang pertama root dot nama. Root dot nama sama dengan nama yang diinputkan oleh user. Nah, dia akan mengembalikan nilai root bila kondisi ini tidak terpenuhi. Maka dia akan masuk ke kondisi else if, di mana node dot root namanya lebih besar dari 0. Maka di sini terdapat increment level sesuai dengan nilai level. Kemudian program akan mengembalikan nilai dari method dengan parameter root. Maka di sini terdapat increment level sesuai dengan nilai level. Kemudian program akan mengembalikan nilai dari method dengan parameter root.left.level. Nama dan level, dan apabila kondisi sebelum-sebelumnya tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi else. Di sini di mana dia ada increment level, kemudian dia akan mengembalikan metode cari dengan parameter root.write, nama dan level. Nah, selanjutnya di sini ada metode anak dengan parameternya node_root. Nah, metode ini digunakan untuk melihat anak dari orang tua atau silsilah keluarga yang user inputkan, di mana di sini ada statement if dengan kondisi apabila root tidak sama dengan null, maka nilai n akan bertambah atau increment. Kemudian jika kondisi tidak terpenuhi, maka dia akan berpindah ke kondisi selanjutnya, di mana root.left sama dengan null dan root.right sama dengan null. Maka dia akan mengeprint nilai n dengan root.nama kemudian root.gendernya tidak memiliki anak. Nah, apabila kondisi ini tidak terpenuhi juga, maka dia akan selanjutnya itu kondisi di mana kondisinya itu di mana root.left sama dengan 0 dan root.right.nama kemudian root.right.gender. Apabila kondisi sebelum-sebelumnya ini tidak terpenuhi juga, maka yaitu kondisi selanjutnya root.right tidak sama dengan 0, maka root.right tidak sama dengan 0, maka dia akan mengeprint root nama dan root right dengan parameter yang pertama root left
Dan parameter yang kedua root right. Nah, selanjutnya di sini ada metode relasi dengan parameter string nama 1, string nama 2. Dengan inisialisasi variabel, di sini level dengan tipe data integer sama dengan 0, kemudian integer jarak. Selanjutnya hubungan keluarga dengan tipe data string sama dengan 0, kemudian di sana ada variabel bantu dengan tipe data root. Nah, selanjutnya di sini ada metode cari dengan variabel baru yaitu bantu nama 1. Bantu nama 1 level dengan level. Nah, ini akan disimpan ke variabel keluarga 1. Ke variabel keluarga 1. Kemudian di sini ada variabel cari bantu nama 2 level. Nah, akan disimpan ke keluarga 2. Selanjutnya di sini ada variabel jarak. Jaraknya digunakan untuk melihat jarak antara keluarga 1 dan keluarga 2 yang diinputkan oleh user pada saat pencarian hubungan keluarga. Nah, di sini jarak variabel jarak digunakan. Nah, selanjutnya di sini ada switch. Switch ini dengan kondisi jarak, di mana apabila jaraknya bernilai 0, maka dia akan masuk ke case 0. Kemudian di sini terdapat statement if else dengan kunci yang pertama yaitu keluarga 1.or2. Equals ignore case. Apabila kita inputkan L, maka hubungan keluarganya saudara dan else-nya hubungan keluarga akan menjadi saudara. Kemudian apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi A selanjutnya, di mana di sini ada not ada not or2 2 sama dengan cari dengan metode cari, parameternya root keluarga 2 dan or2 level, kemudian not or2 1 itu kemudian level dengan statement if di mana kondisinya yaitu or2 2 dot or2 dot or2 equals ignore or2 1 dot or2. Maka ia akan masuk else hubungan keluarganya sepupu 2. Else hubungan keluarga sepupu 2. Nah, selanjutnya di sini case 1 dengan menggunakan statement if ada keluarga 2 dot left sama dengan 0, keluarga 2 dot left dot nama equals ignore case keluarga 1 dot nama. Keluarga 2 right sama dengan 0, tidak sama dengan 0, keluarga 2 right dot nama equals ignore case keluarga 1 dot nama, itu akan menjadi hubungan keluarga anak. Dan apabila hubungan tersebut tidak terpenuhi, maka di sini ada else, statement else, di mana not or2 1 sama dengan cari root keluarga 1 or2 level, di mana if-nya yaitu or2 1 dot or2 equals ignore case keluarga 2 or2. Maka else-nya menjadi hubungan keluarga yakni keponakan 2. Nah, kemudian apabila tersebut case sama dengan min 2, maka statement if keluarga 1 dot or2 sama dengan tidak sama dengan 0. Non or2 1 sama dengan cari dengan statement cari root keluarga 1 dot or2 level, kemudian not or2 2 sama dengan cari root keluarga 2 or2 level, not connect sama dengan cari root or2 2 or2 level. Nah, di sini if-nya akan menjadi or2 1 dot nama equals ignore case connect dot or2. Apabila kita inputkan L ke if-nya, maka hubungan else-nya, hubungan keluarganya akan menjadi nenek. Apabila statement tersebut tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke statement else if keluarga 1 dot gender equals ignore case. Apabila kita masukkan nilai L, maka dia akan menjadi
hubungan keluarga else, hubungan keluarga nenek. Selanjutnya ada statement else juga, dimana if sama dengan keluarga 1.gender equals inner case. Apabila kita inputkan L, maka else hubungan keluarganya menjadi nenek. Kemudian ada case 2, ada hubungan keluarganya menjadi cucu. Kemudian apabila case-nya sama dengan min 3, if keluarga 1 gender equals inner case, kita inputkan L, else-nya hubungan keluarganya menjadi nenek buyut. Nah, apabila case 3, hubungan keluarga sama dengan cicit, maka hubungan keluarganya sama dengan cicit. Apabila case dia min 4, kita inputkan L-nya, yaitu if-nya keluarga 1 gender equals inner case, kemudian kita inputkan L, maka hubungan keluarganya menjadi kakek buyut. Else-nya menjadi hubungan keluarga nenek buyut. Kemudian di sini ada case 4, hubungan keluarga sama dengan canggah. Nah, selanjutnya di sini sistem outprint-nya, maka akan dicetak keluarga 1.nama itu adalah hubungan keluarga dari keluarga 2.nama. Ini keluarga 1.level sama dengan 0, keluarga 2.level sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke silsilah keluarga. Nah, pada kelas silsilah keluarga di sini saya menggunakan fungsi scanner, di mana fungsi ini akan digunakan untuk mengambil inputan yang dimasukkan oleh user lain. Kemudian di sini ada objek baru dengan nama keluarga. Dari kelas 3, kemudian ada variabel baru. Ini saya gunakan nama-nama dan nama 2 dengan tipe case-nya string, kemudian pilih sama dengan 0 dengan tipe data integer. Selanjutnya integer. Di sini selanjutnya ada string, orang, dan gen. Di sini saya pilih 12 saja. Kemudian di sini sistem output-nya nanti akan tercetak binary tree pada silsilah keluarga dengan daftar menu, membuat silsilah keluarga, kemudian daftar anak setiap anggota keluarga, kemudian hubungan antar keluarga dan keluar. Di sini nanti kita akan diajak untuk dibawa ke membuat silsilah keluarga. Jadi kita akan membuat silsilah keluarga terlebih dahulu, baru kita dapat melihat daftar anak setiap anggota keluarga dan hubungan antar keluarga nantinya. Di sini sistem output-nya yaitu pilih. Nah, di sini menggunakan switch case 1, yaitu dengan metode if else, di mana keluarga.root sama dengan 0, kemudian for int i sama dengan l, ini 12, i plus plus. Kemudian di sini sistem output-nya itu masukkan orang ke min. Orang di sini inputnya input 2 .next line, kemudian nanti user akan dibawa untuk memasukkan jenis kelamin. Setelah selesai, maka akan tercetak silsilah keluarga. Silsilah keluarga hasil dibuat. Kemudian masuk ke case yang kedua. Di sini menggunakan metode if else, kemudian keluarga.root tidak sama dengan 0, maka keluarganya sama dengan 0, keluarga anak keluarga. Di sini nanti akan mencetak jumlah anggota keluarga, di mana sistem output-nya berada di 1. Kemudian kita masuk ke case 3. Di sini dengan metode if else keluarga.root tidak sama dengan 0, maka sistem output-nya akan tercetak yaitu nama anggota pertama dan nama anggota kedua. Kemudian nanti keluarga.relasi nama 2, else-nya sistem akan tercetak pilihlah menu 1. Kemudian di case 4 sistem exit-nya involve sistem outprint ulangi. Oke. Mari kita coba run. Nah, di sini daftar menunya sudah selesai dibuat, maka kita akan mencoba untuk melihat daftar anak dari setiap anggota keluarganya. Nah, tadi ini saya buat 21 ya. Nah, di sini terlihat
Ayu, Ajo, Adi, Ayah, Dinda, Aceng. Di sini sudah ada jumlah anggota keluarga 21 orang. Di sini sudah ada keterangan-keterangannya. Nah, kali ini kita lihat hubungan antar anggota keluarganya. Nah, di sini kita lihat nama anggota pertama. Kita coba Ayu dengan Ciki. Nah, di sini Ayu ini adalah nenek buyut dari Ciki. Dapat dilihat di sini bahwa Ayu adalah nenek buyut dari Ciki. Nah, selanjutnya kita akan coba lagi hubungan antar anggota keluarganya ya. Kita pilih 3. Sini kita lihat siapa ya? Ajeng. Kita coba Ajeng dengan Sita. Nah, di sini Ajeng ini adalah sepupu 2 dari Sita. Kita cobakan lagi. Kita buat anggota pertamanya adalah Franz. Kemudian kita buat di sini Mayang. Nah, Franz ini adalah sepupu 2 dari Mayang. Kita cobakan lagi ya anggota keluarganya, hubungannya. Kita lihat di sini. Kita coba Fuji dengan Mayang. Nah, Fuji ini adalah nenek dari Mayang. Kita cobakan sekali lagi ya. Jelas, out. Kita coba di sini. Siapa namanya ya? Ayu dengan Danu. Nah, ternyata Ayu ini adalah nenek dari Danu. Oke, kita selesaikan, keluar. Oke, sudah selesai. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah kata atau kesalahan teknis, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.